Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infakkanlah sebagian harta kita, bantulah fakir miskin, bantulah kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada, karena dengan infak itu akan menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kembali lagi kita bertemu melalui online, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mustahik zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa yang budiman, di dalam ayat ini disebut 8 asnaf sebagai mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa itu yang dimaksud dengan fakir? Fakir ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer sehari-hari karena tidak dapat kasab, tidak dapat berusaha. Ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yaitu yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Nah, di sini jelas Allah memberikan gambaran, penjelasan siapa itu orang fakir. Jadi orang fakir itu, mereka itu bukan tidak mau kasab, bukan tidak mau bekerja yang menghasilkan uang misalkan ataupun makanan, tetapi karena mereka tidak bisa untuk melakukan itu. Nah, kenapa tidak bisa? Karena mereka sedang berjihad, berjuang di jalan Allah. Misalkan guru-guru ngaji di pesantren-pesantren, ataupun para pendakwah-pendakwah, sehingga mereka tidak bisa untuk bekerja yang lain.
Kalau misalkan dia bekerja yang lain, katakanlah berdagang misalkan, maka santri-santrinya ini atau murid-muridnya ini akan terbengkalai. Di sisi lain, ketika dia fokus untuk mengurus murid-muridnya, santri-santrinya, giat di bidang dakwah, tapi juga tidak bisa menghasilkan uang atau makanan karena tidak bekerja, tidak berusaha. Nah, maka mereka itulah orang-orang fakir. Walaupun kita melihat orang tersebut secara penampilan pakaiannya layak gitu kan, bahkan kadang-kadang naik motor, ataupun bahkan bisa jadi dia ada yang memberi mobil misalkan, pakai mobil misalkan. Nah, tapi untuk kesehariannya tidak cukup memenuhi kebutuhan primernya. Nah, ini orang fakir. Nah, sementara di kalangan masyarakat orang kadang-kadang melihat zahirnya, ya, melihat tampilannya, padahal belum tentu dalamnya seperti apa. Bisa jadi kekurangan untuk bayar uang sekolah, kekurangan untuk makan. Nah, itulah. Maka oleh karena itu, sebagai agniya, terlebih sebagai amilin, harus betul-betul paham situasi kondisi seperti ini, dan bila diperlukan ya adakanlah penelitian apakah si A ini fakir enggak. Soalnya kalau lihat penampilan kayak punya uang gitu kan ya, kayak orang punya duit begitu. Nah, tapi itu penting amilin itu untuk meneliti atau menyurvei itu. Jangan sampai satu sisi pada asnaf yang lain diberikan lebih, di sisi lain orang fakir ini yang berjuang di jalan Allah ini, yang mencurahkan tenaga, pemikiran, dan menghabiskan waktunya untuk membina misalkan santri-santri ataupun murid-muridnya, terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Di sini perlu sekali amilin gitu kan, memahami kondisi seperti itu. Nah, terlebih kalau misalkan seorang agniya atau muzaki yang mengeluarkan zakat secara langsung, tidak melalui panitia zakat ataupun amilin zakat, ini juga harus memperhatikan situasi kondisi seperti itu. Jangan sampai salah sasaran. Ya, jadi itulah yang dimaksud orang fakir itu. Ya. Dan kemudian orang miskin. Yang kedua itu orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu ialah orang yang bisa berusaha tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya. Banyak di antara kita, di samping kanan kiri kita, orang-orang yang berusaha, ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, tapi hasilnya tidak seberapa, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan primer keluarganya. Nah, ini orang miskin seperti ini pun layak untuk mendapat zakat, ya. Dan ini orang miskin ini tegas oleh Allah disebutkan sebagai mustahik zakat. Nah, pemirsa yang budiman, memang kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang-orang yang berusaha tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Lagi-lagi ini amilin ketika bertugas mendistribusikan zakat ini jangan sampai salah sasaran, jangan sampai terlewat si fakir dan si miskin ini. Terlebih nanti kalau misalkan di akhir Ramadan pembagian zakatul fitri, maka lihat dan utamakanlah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, itu menjadi skala prioritas fiqhul aulawiyahnya seperti itu. Jadi perhatikan. Nah, pemirsa yang budiman, demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun belum bisa disampaikan semuanya tentang
mustahik zakat ini. Namun inilah yang bisa kami sampaikan, yaitu dua asnaf, yaitu fakir dan miskin. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita, terutama untuk para amilin ya, yang mengurusi zakat, supaya bisa lebih teliti dalam mendistribusikan titipan orang lain, yaitu yang berupa zakat, baik itu zakat mal ataupun zakatul fitri. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.